Kali ini aku akan menjadi hostnya Teh Lia dan juga Teh Isma. Kali ini aku mau menginterview ya Teh Lia dan juga Teh Isma. Bagaimana sih kisah pengalaman dan juga perjalanan Teh Lia? Teh Lia Bisa, dulu nih. oh iya Teh Lia dulu. Oke. Maksudnya bisa melihat makhluk-makhluk yang kita kasat mata gitu. Boleh langsung diceritakan saja bagaimana Teh Lia, maksudnya dari umur berapa tahun Teh Lia bisa melihat makhluk seperti itu dan bisa berkomunikasi. Oke teman-teman, jadi Lia dari umur 5 tahun udah bisa melihat hantu. Tapi yang pertama kali dilihat tuh bukan hantu, kayak peri kecil gitu. Jadi 5 tahun tuh udah puasa Senin Kemis, terus juga puasa Ramadannya udah full sampai 30 hari sampai sore. Terus juga ya itu waktu pertama kali tuh bukan hantu teh yang dilihat, tapi kayak peri gitu loh, kayak peri kecil. Kayak peri kecil, tapi mukanya kayak manusia. Iya, ya pakai ini aja, kayak endor sini. Itu posisi Teh lagi ngapain? Lagi habis sholat asar. Habis sholat asar. Kan waktu itu masih sekolah TK ya, PAUD gitu loh, seingat tuh ya. Mau berangkat sekolah PAUD, sholat asar dulu kan, dalam keadaan puasa. Itu puasa hari Kamis nggak salah. Terus pas assalamualaikum, ada yang nemplok di tangan kiri. Bagaimana perasaannya? Kaget apa takut? Nangis. Oh nangis. Pertama kali lihat nangis, kayak bapak. Langsung bilang berarti ya. Kan bapak ada di ini kan kayak tempat sholat gitu ya. Terus ini ada kayak apa ya namanya, kamar bapak sama mama. Nah terus pas itu bapak langsung nyamperin, langsung meluk gitu. Nah itu kan nempel, itu masih nempel. Tapi itu bapaknya Teh Lia bisa lihat gak tuh? Enggak. Cuman ngerasain kenapa sih neng gitu. Ya terus pas itu kata mama kesurupan kali yang dia gitu kan. Iya. Soalnya kalau dia boleh cerita, waktu kecil juga udah sering nangis gitu kayak orang kesurupan waktu kecil juga. Sebelum umur 5 tahun tuh, 1 tahun sampai 5 tahun itu ya nangis gitu, suka kalau nangis teh maghrib itu nggak bisa ditolong katanya. Nggak bisa. Itu setelah kejadian itu semua, gimana tuh ceritanya lagi tuh? Gimana? Habis itu ya si makhluk ini yang kayak Tinkerbell itu ya, nah, itu warna putih kan, tapi mukanya kayak datar tapi perempuan gitu, ngerti gak? Jelas. Iya ada lipstiknya segala macem, tapi nggak cantik, kayak rata aja tapi kayak ada lipstiknya aja gitu, kecil banget. Ada gambarannya gitu kan? Ya ada sayapnya. Kata orang Sunda mah patung. Nah, iya gitu, jadi nemplok aja. Tapi kan itu kecil banget kan ya, kayak kunang-kunang gitu. Iya. Itu ada cahayanya doang gitu. Nah, habis itu ngomong sama bapak ini apa yang nempel? Gini nggak bisa ini. Terus Malah merah tangannya. hilangnya gimana tuh? Berapa Ya lama juga? giniin baru lepas dia. Lepas. Terbang gitu. Itu ceritanya sih. Terus pas itu langsung berangkat sekolah PAUD. Habis itu ya di jalan juga Udah mulai berarti. udah mulai kayaknya itu apa ya namanya, tali kan apa sih namanya, pancingan gitu. Kayak gitu ya. Maksudnya itu kayak pancingan pertama gitu loh, makhluk yang dia lihat itu kan kayak Tinkerbell itu. Habis itu merapai deh di jalan, merapai. Nangis dong. Kaget. Aku bawakan gitu kan. Iya. PAUD juga udah nggak diambil kan, berangkat sendiri aja gitu. Itu setelah bisa melihat kayak gitu, maksudnya bisa nafsu makan enggak, terus bisa tidur enggak? Karena kan baru pertama lihat kayak gitu, kaget dong. Apalagi kan usia Teh Lia kan masih kecil banget gitu, orang dewasa aja takut apalagi anak kecil kan. Kalau dibilang takut banget sih waktu pertama mah, soalnya kan kayak beda gitu sama manusia yang lihat gitu kan, kayak hewan-hewan yang lihat. Ini kan apa ya, kayak beda aja, kadang kakinya nggak ada, terus kadang si darah juga masih apa ya, masih baru gitu kan, masih ngalir. Tapi dia lihat gitu, dia ngomong sama temen dia misalnya lagi
main. Iya. Itu kamu melihat itu nggak? Enggak. Nah itu takut, Takut. nangis pulang, nangis kok. Terus lagi kata bapak teh, akhir-akhir cerita bapak katanya, Neng lihat tuh bisa dikasih anugerah sama Gusti Allah katanya. Beda sama yang lain itu karena Neng suka puasa, terus juga umur 5 tahun tuh sholat 5 waktu tuh jarang katanya. Lia bukannya sombong ya, Iya. gimana sih ajaran bapak tuh kalau sholat kalau bisa jangan ditinggalin sebelum kamu datang halangan gitu, haid kalau bisa ayo fullin gitu. Jadi Udah dari kecil dididiknya ya. jadi pas umur 5 tahun tuh yang nggak pernah bolong seingat Lia gitu loh teh. Terus habis itu ya kata bapak gini Neng Lia ada turunan katanya gitu. Oh, ada keturunan. Iya ada keturunan juga Dari keluarga bapak atau mama? dari keluarga bapak. Bapak. Kalau keluarga mama datar. Oh, datar. Jadi Semuanya normal datar. semua ya. Iya normal. Justru Lia tuh dianggapnya aneh gitu sama keluarga mama. Gitu. Anehnya gimana tuh teh maksudnya? Ya maksudnya kan beda dari yang lain gitu loh. Katanya pernah dianggap orang gila. Pandangan mereka nggak jauh ya. Iya. Mami gilanya gitu kata orang Sunda. Itu dari lingkungan sekitar kayak tetangga atau dari keluarga Enggak, sendiri? dari keluarga sendiri dulu. Habis tahu-tahu kan mungkin dari mulut ke mulut gitu ya. Nah jadi selalu aneh tanggapan ke Lia tuh aneh semuanya gitu. Terus juga apa ya, makhluk-makhluk yang Lia lihat tuh semuanya aneh-aneh sih. Waktu pertama kali nangis terus Hampir tiap hari nangis. kalau enggak kayak orang pingsan kegerejetan gitu teh. Iya. Kayak apa ya, enggak teh kegerejetan gitu loh. Kayak kejang gitu. Iya kejang. Tapi kata dokter itu bukan stik atau apa, Bukan, nggak ada penyakit gitu. matanya si hitam itu enggak ada ke atas semua, jadi putih semua mata Lia katanya, kata bapak waktu kecil-kecil gitu. Nah jadi dianggap anehnya dari umur 5 tahun juga udah dianggap aneh gitu di sekolah PAUD. Terus makin kesini tuh pandangan keluarga teteh sama lingkungan sekitar itu gimana? Maksudnya, oh iya percaya bahwa Telia itu anak indigo. Bisa dibilang sekarang lebih percaya sih daripada dulu. Soalnya kan dulu memang kerasa banget sama Lianya. Pernah kayak dianggap aneh, terus juga kayak disingkirin, apa sih teh namanya teh? Dikucilin. Dikucilin gitu loh. Sama keluarga sendiri, bahkan sama lingkungan sendiri. Dia tuh di rumah bener-bener di rumah doang, Pasti nggak down punya banget teman. ya kondisinya ya. Ya Takut terus. paling juga temennya tuh laki-laki, nggak ada perempuan, jadi kan apa ya, nggak ada yang boleh gitu. Misalkan ibunya ini punya anak perempuan main sama dia nggak boleh gitu. Si Eta mah gila gitu, gila terus dia anggapnya gitu. Katanya masa ngomong sama juri katanya mana nggak kelihatan gitu. Mungkin karena ngeliat dia ngomong sendiri. Mungkin ya Nah, oke teman-teman, kita langsung ke pertanyaan aja kali ya. Di sini udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media sosial yang udah kita pilih ya. Ada 10 pertanyaan nih. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Teh Lia ini bisa ngobatin orang sakit itu dari umur berapa tahun sih Teh? Kalau ngobatin orang sakit agak gimana gitu kan, ada yang percaya atau enggak ya. Lihat hantu juga ya, ada yang percaya dan ada yang enggak kan. Iya. Apalagi tentang pengobatan gitu kan, dia sendiri kan nggak punya obat gitu loh. Nah kalau dibilang bisa sih kayaknya 8 atau 9 tahunan lah gitu. 9 tahunan. Berarti dari kecil banget ya itu ya udah Pokoknya bisa. dari sekolah MI lah gitu, MI SD. Jadi cerita gitu ya Teh? Iya, biasanya gimana Sok ceritanya? Waktu pertama apa ya, di rumah kan dia di rumah baik kan ya, nggak pernah keluar gitu sama bapak gitu kan, jarang main. Nah jadi ada kecelakaan gitu, kakek masih tetangga sih di depan rumah gitu ya. Nah jadi kan dia kayak bangun kambing gitu ya, yang bangun kambing, mengembala kambing gitu kan. Nah terus si kakek
kakek itu jatuh, kakinya mengsol gitu loh teh, sebelah kanan kalau nggak salah. Iya. Nah terus Gimana itu? habis itu kan Lia denger kan namanya di depan rumah kan rame. Iya, pasti pada keluar dong ya. Habis itu Lia keluar kan banyak orang nih. Nah, jadi kakek-kakek itu lagi digeletakin di pinggir jalan gitu loh. Kan rumahnya di sini. Nah, itu ada jalan gitu di depannya dan jalan kecil. Nah, terus pas itu dia langsung nyerobot ke depan, langsung diusap gitu. Dibacain doang nggak? Ya, Bacain. Iya. Jadi ya awal mulanya sih bisa ngobatin karena niat gitu, pengen nolongin orang, pengen nyembuhin orang gitu, melalui Lia gitu. Syariatnya Lia, hakikatnya Gusti Allah gitu loh. Iya. Jadi dari mengsol gitu tulang kaki ini apa ini namanya? Engkel apa ya? Ini apa ya? Lutut apa? Nggak tahu pokoknya. Ya itu pokoknya. Mengsol gitu loh, jadi kelihatan si tulangnya gitu. Pas itu diusap, ya lurus lagi tulangnya. Seharusnya itu kan kalau secara logika orang mungkin itu harusnya diurut atau dibakar gitu ya. Iya. Tapi ini cuma sekali gini aja. Iya. Pas itu langsung lurus kan. Nah, pas itu langsung pada tepuk tangan, bukan yang ngedoain malah tepuk tangan. Siapa tuh? Tetangga? Iya. Itu bisa langsung berdiri atau bisa langsung jalan? Enggak, pertamanya kan langsung luruskan itu tulangnya yang mengkol lurus depan dulu. yang nonjol itu kan langsung lurus. Habis itu diberdiriin. Langsung bisa. Kayak jalannya masih pincang sih tapi kan di situ ada mantri kan. Kan rumahnya dekat puskesmas. Iya. Nah, di situ kan ada mantri kata mantri, wah ini mah langsung sembuh nih katanya gitu. Nah, Masya Allah kata Lia, tapi lo nggak bisa apa-apa. Abis itu lo kayak dikerumunin gitu loh. Neng Lia bisa gitu. Gitu. Nggak bisa. Jadi pada kaget juga ya orang ya. Karena memang dia kan memang gimana ya, kurang terkenal lah gitu. Terkenalnya aneh doang gitu. Di situ teh di tetangga teh sama saudara-saudara dari mama bapak di situ, maksudnya terkenalnya aneh gitu, jarang keluar di rumah baik, paling keluar sekolah MI atau PAUD gitu ngaji, udah main tuh jarang. Tapi dibalik ini semua ada hikmahnya ya Teh ya. Masya Allah ya. Boleh langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini dari Yanto nih. Di dunia ini kan ada dua alam Teh. Iya, oke. Alam dunia dan alam goib. Bahkan katanya lebih banyak alam goib dibanding alam manusia. Untuk tahu adanya apa nih goib di sekitaran kita, itu ciri-ciri yang dirasakannya apa? Goib di sekitaran kita ciri-cirinya. Iya. Apa ya? Nggak tahu Lia juga. Tapi menurut Lia pribadi, kalau kita dikelilingi sama goib-goib, itu rata-rata ada hawa-hawa kayak perasaan aneh gitu loh. Kayak bukan diri kita gitu, ngerti nggak? Setengah sadarkah? Enggak, bukan. Maksudnya kan kita nih, tapi kayak dingin, nggak enak badan tapi kayak sehat, ngerti nggak? Dideketin kita. Iya, gitu kayak dideketin gitu. Mungkin kayak panas punggung. Ya. Mungkin iya gitu. Terus kalau misalnya ada sesuatu, mata kita tuh nggak mau nengok, mungkin ada sesuatu di situ. Tapi kita nggak mau lihat gitu ya. Kan goib kan nggak hanya hantu yang nggak kita kenal kan, kadang juga ada kerabat kita yang meninggal kan gitu kan. Rata-rata kalau misalkan orang memang nggak dikasih maaf anugerah gitu, orang biasa aja biasanya ditemani atau didekati sama kerabatnya aja gitu biasanya. Kalau kita misalkan nih ada di tempat satu, kita nggak sengaja lihat orang lain gitu kan ya, ya itu berarti memang pas aja gitu loh gitu. Jadi kita tuh ya teteh gitu, itu biasanya cuma ditemani sama yang kerabat aja, tapi kadang nggak kerasa juga gitu. Ada satu tempat atau satu situasi, kadang apa yang namanya ngerti gitu, peka, kita peka, tapi kadang juga apaan sih gitu, nggak maksudnya nggak nyadar gitu loh, gitu sih. Terus juga kayak Lia gitu kan ya, memang kan dikasih anugerah sama Gusti Allah, dikasih kepercayaan, dikasih kekuatan,
jadi nggak kerabat aja gitu, jadi orang lain juga Kelihatan. iya nempel gitu, Nempel bahkan ya. nggak kelihatan aja sama lihat, nempel langsung gitu loh. Gitu sih. Mau lanjut ke pertanyaan ketiga. Boleh. Boleh ya, untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Di sini ada Veronica nih, pertanyaan dari Veronica. Pas eksperimen atau penelusuran, menurut Dahlia hantu apa saja yang paling serem dan bagaimana bentuknya? Ceritain. Ya. Itu teman SMA aku, teman-teman. Oh, Iya, teman SMA ya. Ya duduknya sebangku gitu Oh, loh. bestie dong. Iya bestie. 3 tahun sama dia, terus sampai bosen, sampai pusing kan kepala ya. Kata aku tuh ini lagi. Sebenarnya pengen pindah kan, pengen pindah gitu teh, pengen sama yang lain. Cuman si Veronica-nya itu kayak pengen jangan gini gitu kan, manggilnya Hani ini gitu. Jangan nih. Jadi 3 tahun sama dia, nggak waktu SMA gitu. Jadinya sendal jepit aja. Iya, berdua terus. Oke. Jadi pertanyaan lupa sebenarnya. Sampai lupa. Ini nih apa sih selama penelusuran? Oh, iya. hantu apa aja yang paling serem menurut Teh? Apa ya? Pocong sih. Pocong. Pocong, bener. Gimana ya? Kalau pocong tuh cuman kelihatan putihnya aja udah, menurutnya udah serem. Kenapa tuh? Nggak tahu. Mukanya aja. Ya mungkin memang udah kodratnya atau memang apanya gitu, nggak ngerti. Pandangan dia itu pocong. Serem. Kan kayak Kecil gedenya tuh serem. kayak misalnya genderuwo kan itu kan bentuknya mungkin gede, berbulu juga. Itu emang lebih kalah serem gitu sama pocong. Nomor 2. Nomor 2. Iya. Kunti. Enggak. Enggak. Kalau kunti biasa aja. Kenapa? Kan Biasanya biasanya kan ada sih. Ngeri juga ya teman-teman. Aduh. BTW ada ulang di sini. Oh, ada. Nanti kita ceritain ya. Oke, Iya. siap. Kita ke pertanyaan dulu. Lanjut aja ke Bentar dulu saya tanya. Nanti kan itu belum dijawab semua. Oh iya. Jadi pengalaman aja gitu, kenapa pocong serem. Soalnya hantu kedua yang Lia lihat itu pocong. Setelah kayak peri tadi itu pertama ngelihat ya. Langsung sumpah, sumpah gede banget ya ampun. kaget pasti. Kaget banget lah. Mungkin itu apa namanya? Ternyata kejang-kejang akibat ngeliat itu. Iya mungkin iya itu hantu kedua, makhluk goib kedua yang Lia lihat gitu. Walaupun kan waktu berangkat sekolah PAUD kan itu ya, Iya. habis lihat itu kan langsung berangkat sekolah. Nah itu sore-sore ada di kayak apa ya, pohon Bisa. pete. Oh, betul. Pohon pete gitu. Pocongnya ada di pohon pete. Iya, pocongnya tuh ada di pohon pete kayak uncang. Iya, kan kayak duduk gitu kan, tapi kakinya diikat kayak uncang. Habis itu turun dari pohon pete itu langsung ke sini, kan kaget. Kaget sih. Nah, masih apa ya, mau berangkat kan, udah nyampe tuh Udah pada sedingin ya. gini sampai ditanya sama guru PAUD-nya gitu, neng kenapa sampai gini dia kasih minum gitu kan, padahal kan itu lagi puasa. Tapi itu dikasih minum karena saking kayak kejang, matanya ke atas gitu. Sampai guru ini apa namanya, guru PAUD-nya Ya. itu nelpon Orang punya tua nomor Teteh. kakak Teteh. Oh, kakak. Teteh Rita kan nelpon. Katanya apa namanya, ini Neng Lia kenapa nggak ini kok kejang-kejang, katanya kayak orang ketakutan langsung gitu. Terus ada cerita sama orang tua. makanya makhluk yang paling lihat aku itu pocong karena ada pengalaman sendiri. Itu karena paling pertama ya setelah peri kecil itu. Gitu. Apalagi kan mukanya serem ya, di sininya ada uletnya, terus Banget. ininya ada apa ya, si dagingnya apa itu kelihatan semua mukanya, sampai nanahnya tuh pecocoran semua. Matanya teh kalau merah semua, nggak ada putih, nggak ada hitam, merah semua. Ininya hitam. Dia bau nggak sih? Bau banget. Oh, jadi itu bisa mencium juga baunya. Bau banget, kayak bau busuk kelewat gitu, udah enak banget ya Allah, udah pusing banget. Pokoknya itu pengalaman paling takut, kesel ya, sampai nangis kan. Berat banget pasti ya itu prosesnya. Lagi serem. Kedua itu apa namanya, genderuwo.
kayak apa namanya Gundurwo sama Kunti ya lewat gitu. Dibanding kalau Kalau Gundurwo sendiri ada apa ya? Ada kisahnya juga, cuman nggak terlalu takut gitu loh kalau Gundurwo mah, jadi biasa aja. Tapi tetap serem mukanya, budek loh dia. jadi kan gede. itu Kalau- mukanya kayak orang nggak sih atau gimana? Iya orang. Oh, orang Kalau Gundurwo rata-rata ngomongnya Sunda. Sunda. Mm-mm. Ada apa latar belakangnya nggak sih kenapa bisa bahasa Sunda tuh Gundurwo? Iya Gundurwo tuh. Kalau ditanya itu dia juga nggak tahu kan, dia juga apa ya, masih ada batasan lah gitu, nggak terlalu tahu tentang makhluk goib sama dunia goib. Tapi setahu dia si Gundurwo itu punya kisah sendiri karena dari orang Sunda rata-rata. Maaf ya, kayak dukun gitu. Iya dari dukun. Jadi dukun santet gitu. Jadi kayak apa ya namanya teh? Jago-jago lah gitu lah teh, kayak zaman baheula Jadinya jadi Gundurwo. mungkin. Arwahnya gitu. Iya. Aku nggak ngerti. Iya arwahnya gitu, arwahnya jadi kurang. Kan biasanya kalau orang bunuh diri atau mati penasaran kan kayak gentayangan gitu kan. Iya. Nah itu termasuk gentayangan. Iya, mungkin nggak diterima ya. Pokoknya Gundurwo atau makhluk yang gede-gede laki-laki itu rata-rata tadinya dukun jago. Jago. Dukun yang dulu-dulu itu loh, yang bisa jalan di air, yang nggak bisa di apa namanya? Kebal ya. Heeh. Nggak bisa dipotong. Pakai keris apapun nggak bisa. Dia matinya mati sendiri atau enggak mati bunuh diri. Kalau nggak mati penasaran. Disantet lagi sama dukun yang lain gitu rata-rata. Kalau Gundurwo kita Lanjut aja ya. Oke. Ke pertanyaan berikutnya yang ke berapa nih? Yang ketiga ya. Oh, yang keempat. Nah, dari Nindi nih, pengalaman apa saja yang kita rasain pas penelusuran? pengalaman Tete Isma. Pengalaman. Kata Tete Yang- Isma, Telia gimana? Maksudnya waktu pengalaman kan Tete Isma kan ikut penelusuran dulu nih, semenjak Lia apa namanya ngajak gitu kan. Nah pas penelusuran itu menurut Tete Isma dia gimana gitu? Apa takut atau gimana? Dia mah lebih ke biasa aja, cuma nanti pas masuk kaget semuanya gitu. Kaget. Mungkin karena aneh gitu melihat makhluk-makhluk yang ada di suatu rumah gitu. Kalau Lia sendiri ya, kan waktu belum penelusuran gitu ya, masih biasa-biasa aja gitu di rumah, kan masih apa ya namanya teh, si hantu teh itu aja gitu loh. Jadi kurang menarik, kurang menantang nih. Udah bosen lah gitu ya. Udah bosen lah kayak tadi gitu loh. Tapi kalau penelusuran kan di rumah ini Beda-beda. beda-beda kan. Jadi menurut Bentuknya juga beda. menurut Lia pribadi seru, tapi memang kadang juga apa ya, Ada terancamnya. banyaknya terancamnya ya teh ya. Kadang teteh aduh sampai nyawa Lia tuh udah dibawa-bawa, udah di mana Lia, udah di mana gitu. Tapi juga dia pingsan gitu. kadarnya lama. Sampai pingsan begitu. Kalau udah nih udah syuting, udah tutup kamera nih, dia kadang-kadang tiba-tiba pingsan. Kayak mungkin arwahnya lagi ada di alam mana mungkin ya. Iya kayak diumbang ambing loh gini ya, kayak tadi kayak dicincing gitu, kayak kucing. Itu gimana tuh kayak kalau misalnya kita ada di alam luar gitu? Nggak ingat Nggak. tapi kan sekarang nih jadi kita ulan kan ada ulan nih, jadi lebih menolong banget sih adanya ulan gitu. Iya, dia ngejaga banget. Oke, kebetulan lagi ngebahas ulan nih ya. Langsung ke pertanyaan berikutnya nih. Ceritain dong teh pas pertama kali ketemu ulan. Nah, kita langsung aja mulai nih ceritain. Sebelumnya dia pernah cerita ya atau ulan? Pernah Ya, cuman kenapa? waktu itu kan ketemu orang Heeh. pertama kali di Bundar kan. Oh iya. Oh, di Bundar. Iya. Jadi kan dia orang Kalimantan katanya. Jadi Dulunya kalau itu masuk aja nggak apa ya? mau ceritain langsung. Halo Aduh, teman-teman. merinding juga ya. Halo Ulan. Halo Tete Sita, Tete Isma, teman-teman Aduh, guys, semua. merinding. Dan sehat-sehat ya. Iya. Mau nanya apa sama Ulan? Mau nanya nih, pertama kali Ulan itu ketemu sama Talia di mana dan bagaimana? Sama iya. Iya. Kan Ulan kan meninggal
meninggalnya gara-gara ditembak sama ya waktu perang-perang Jepang sama Belanda itu loh. Tapi di sini di Indonesia, tapi waktu belum ada Indonesia masih Nusantara. Ya, bentar, ini Ulan nih keturunan Indonesia atau Belanda. oh Tapi Belanda? mama Nusantara Indonesia merdeka. Papanya orang Belanda. Iya, Ya, orang Belanda, papanya mamanya orang orang. Belanda. Jangan ngeliatin aku jadi takut. Tetes kita takut sama Ulan. Gak apa-apa. Gak berani lihat matanya. Ulan senang masuk kamera. Ayo nanya lagi. Itu ketemu Talia di mana, Wan? Ketemunya di makam Bundar. Kenapa Ulan ada di makam? Kan ada temen Ulan. Banyak kan? Kan dari mana, Semarang? Kalimantan. Kalimantan. Kok bisa nyampe Bundar? Namanya hantu bisa mabur-mabur, terbang-terbang, jalan-jalan, tidak usah naik kereta PP Sipa. Kita langsung ke Bundar gitu. Enggak keliling juga enggak. Enggak dong, uang. Soalnya kan pom bensin lagi naik. Iya. Oh bensin naik. Oh bensin apa? Bensin yang buat gitu. Buat motor, buat bensin. mobil. Oh. Terus gimana tuh? Gimana tuh? Ulan cerita panjang aja ya. Singkat Kan aja. kan Ulan kan itu dari Nusantara itu kan belum ada Indonesia, masih pelang-pelang perang, masih perang-perang. Iya. Ada Indonesia, ada Jepang, ada Belanda. Papa dari Belanda, tapi orang Jepang kesini kan. Nah, Ulan ditembak sama orang Jepang. Nah, ini kepala Ulan tidak bolong, cuman ininya sakit. Kena tembakin Bagian Bagian belakang. Tangan kiri ini. berapa kali tembak? Tidak tahu kan satu tembakan Ulan sudah tidak ingat. Itu sudah tahun berapa ya? Ulan juga tidak tahu. enggak ingat. Sebelum merdeka. Ya sebelum merdeka Masih Indonesia. dijajah ya. Kan ini kan Ulan ingatnya itu kan namanya hantu. Ada yang ingat, ada yang tidak. Tapi seingat Ulan itu terjadi karena perang. Papa nyebutnya papa. Papa itu kan dari Belanda ya, mama kan dari sini. Nah orang-orang Jepang itu tidak suka sama papa. Tadinya mau nembak papa, tapi Ulan dulu yang kena. Habis itu papa ya sampai peluk sini ditembak, tidak berhenti sama orang Jepang. Emang papanya Ulan itu seorang apa tuh? Ya, yang itu tentara Belanda. Tapi Ulan tidak bisa menyebutkan namanya. Ulan sendiri juga tidak ingat nama mama, nama papa. Maaf ya, tidak apa ya? Iya, apa? Apa? Kan pas ditembak umur berapa? 4 tahun 5 tahun seingat Ulan. Masih Masih kecil. Terus Ulan kan ada teman di situ ya di Bundar. Bundar. Di makam Bundar ada teman lagi tuh tembak lagi, teman ditembak. Korban tembak juga. Tapi dia kalau cerita suka nangis duluan. Namanya Kesia. Kesia. Sudah lumayan tinggi daripada Ulan. Itu korban tembak-tembak juga kan. Waktu itu ia lagi syuting. Terus pulang Ulan gini deh, ya. Enggak tahu namanya iya kan, tapi ya. Dada. Kenalan mungkin. Habis itu ianya ngajakin sini. Ianya ngajakin, iya baik sekali ngajakin hantu. Hantunya kecil, tidak cantik, tidak namanya hantu burik-burik, tapi Ulan cantik. gitu Tete. Jadi langsung diajak. Kan Ulan juga turunan orang bisa dulunya. Mama kan orang Indonesia pasti
satu sampai skala. Ulan juga sering ngobatin kayak iya, bantuin dia ngobatin. Kan banyak kan iya banyak pasien. Aku mana kecil. Iya, Kan iya. ngomongnya nggak bisa sih Pak. Ya, kalau ada tamu juga dia langsung masuk ke Langsung masuk. Nanti juga teman-teman tahu kan Wulan ya yang udah diobatin. Tapi tidak boleh sombong Teh Tisna. Lucu banget. Lucu banget tas. Sama Coba dong. kanan. Lucu ya. Aktif banget ya bulan ini ya. Aktif banget. Hantu tidak boleh lemas. Semenjak mau YouTube Wulan banyak didoain ganti baju, makan enak. Jadi kalau misalnya tadi yang makan, bulan juga makan nggak? sarinya. Masanya. Bukan sari nama, bukan sari wangi. Iya, tapi sari makanan. Bodoh. Sari wangi. Sari makanan. Belici. Apa nih? Apa lagi ya? Aduh, bingung. Udah ya? Udah waktunya keluar. Apa mau cerita lagi? Bentar dulu lah. Nah, jadi kan Ulan ini katanya banyak banget ngebantu Telia ya. Kayak Telia. Enggak, bukan Tete Lia. Iya, Oh iya. iya. Itu Ulan gimana tuh kalau misalnya ngebantu Telia, kayak misalnya ada makhluk lain yang bawa raga Telia di alam luar gitu. Gimana sih Ulan ngejaga? Wulan Iya, gini. menjaganya. Iya, Istighfar. Iya. Kalau enggak Wulan manggil kan dia punya bulu lagi sebelum Wulan tuh ada bulunya 2. Pakai jubah putih, pakai kopea putih, semuanya putih, matanya hitam, sangat putih sekali. Maksudnya kan itu Cahaya. hasil dari puasanya dia. Ada gua mama ya suka manggilnya mama. Makanya dia ngobatin bisa karena didorong syariat juga, bukan hanya dia sendiri, tapi ada dua ulama. Tidak nyebut ulama ya, ada 2 mama. Iya, Emang dari dulu sama iya. iya. Sebelum Itu. Habis itu Wulan juga bantuin dia, karena dia kan orang baik, harus dibantuin. Tete Sipa mau diobatin sama Wulan. Sakit hati kah? Sipa galau kan? Enggak Tete dong. Sipa, Tete Isma mau didoain, takutnya sakit hati. Enggak lagi normal. Lagi normal. Mungkin lagi galau tuh. Enggak lagi normal biasa aja. Wulan keluar aja ya. Udah. Makasih ya. Makasih Udah Wulan. ceritanya. Oh, gimana tuh, capek nggak? Ya Allah, gerah. Gerah ya. Nah, teman-teman, jadi untuk mempersingkat waktu ya, jadi pertanyaan yang 10 itu nggak jadi ya, kita potong aja. Jadi ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Langsung aja nih, pertanyaan dari Mang Riki. Apakah syaitan dan jin itu di bulan puasa gak ada teh? Kalau pertanyaan kayak gitu suka pengen ketawa ya. Maksudnya ngejawabnya tuh ya itu kan ada yang beda-beda kan, ada yang ini, ada yang itu. Pro Jadi dan kontra. jadi Lia sendiri agak takut gitu loh kalau ngebahas-bahas kayak gini, tapi ya gak apa-apa lah, jawab aja ya. Iya ya. Kalau menurut Lia pribadi ada yang diikat, ada yang enggak. Nah, jadi kan tadinya segumpul nih banyak, tapi sekarang kayak berkurang. Sebagian gitu diikat. Itu yang jiket apa tuh? Sama yang Rata-rata apa? rata-rata setan. Oh, yang jiket setan. Ya, yang jahat-jahat. Kan ada yang gini. Emang setan ada yang baik? Enggak sih, maksudnya ini loh. Tuh tiba-tiba bikin tadi dia bingung tau. Gini, maksudnya kan ada yang orang-orang ada yang bilang gini, bulan puasa nih geningan masih melakukan dosa gitu, masih ada setannya gitu loh. Sebenarnya itu pribadi dia sendiri sih, bukan setan. Gitu kan, setannya udah diikat gitu, kuat sampai rantai sampai apa gitu kan ya Allah alam. Jadi itu mah pribadi manusia Diri itu dianya gitu, sendiri biasa. ya. Tapi nyalahin setan gitu Iya, iya. loh. Setan Nah, lagi. Jadi benar gitu kalau setan itu diikat ya nggak ada ya. Ada. Kalau di nggak ada. maksudnya ada yang diikat. Oh, ada yang Setan. diikat, ada yang tidak. ada yang enggak gitu. Itu yang enggak apa tuh teh? Jin sih rata-rata. Oh, jin. Yang menyerupai apa ya? Itu gitu. Maksudnya
setan, menyerupai setan atau enggak gimana? menyerupai kerabat kita gitu, Oh, ngerti nggak? kayak misalnya nenek. Gitu kalau puasa kayak gitu biasanya itu kan menurut Lia. Terus juga yang kerabat-kerabat kita yang aslinya itu juga diikat biasanya. Diikat. Nah, tapi diikatnya nggak sampai bener-bener kenceng banget kayak setan itu loh. Kalau setan kan nggak bisa gitu kan ya. Kalau setan mah ya. Tapi kalau ya kerabat-kerabat kita gitu yang ahli ibadah bagaimana, yang ulama-ulama juga katanya dijagain, bukan diikat tapi dijagain gitu di satu tempat, ditaruh di tempat yang khusus katanya gitu. Tapi kalau jin itu sendiri banyak yang menyerupai, ada jin Islam, ada jin kafir. Tapi rata-rata jin kafir yang lebih ke menggoda, tapi manusia sendiri itu dan memang dia sendiri gitu, paham nggak? Iya, iya. Tapi katanya juga kan kalau bulan puasa pada pulang gitu kerabat kita yang udah nggak ada Iya. ke rumah masing-masing gitu kata orang. Itu kalau puasa pertama. Puasa pertama itu Iya. yang asli. Itu yang asli pulang ke rumah kita. Tapi Jadi kalau nengok gitu. nengok kan puasa pertama, tapi rasain Sebelum diikat Iya, mungkin ya. ngerasain. iya, rasain ya. Rasain baunya juga beda loh. Rumah baunya beda. Bau apa tuh? Tang? Baunya wangi apa gitu. Mati. Mau nangis ya. Enggak, Agak. biasa aja. Terus sih Pak, gimana? Soal puasa pertama itu, maksudnya Ada ngerasain apa apa? gitu di rumahnya. Iya. Iya, Ya beda Beda aja suasananya, gitu. beda. Suasananya. Jadi puasa pertama aja kalau kesana-sananya itu pulang lagi ke tempatnya gitu loh, kayak ada di satu tempat gitu, dijagain, tapi nggak sampai dirantai. Kalau dirantai itu setan rata-rata. Dan yang dilepasin itu jin yang menyerupai setan sama kerabat-kerabat kita. Iya, iya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, jadi ini di sesi terakhir aku mau menginterview Teh Isma nih ya teman-teman. Jadi Teh Isma tolong dong ceritain bagaimana pengalaman awal kali Teh Isma ngelihat hantu, perjalanan Teh Isma sama pengalaman apa namanya kegiatan Teh Ismanya juga gitu. Kalau Isma kan emang biasa aja, nggak kayak Lia bisa lihat gitu. Pas pertama ngeliat tuh kan lagi ngerayain ulang tahun teman di Cikuda. Iya. Terus pulang kan udah bersih nih, udah di rumah tidur. Nah kalau bahasa sekarang mah rep-repan ya. Rep-repan tuh pas rep-repan dibuka kan matanya, nggak bisa ngapain nih. Itu ngeliatnya kuntilanak sih gede banget. Terus ininya tuh kan kesini ya. Iya. Dibuka gitu loh, jadi kelihatan matanya doang, warna putih banget. Tuh diam aja dia di situ. Kelihatan mukanya nggak tuh? Enggak, ngeliat matanya doang, ini doang. Matanya Lebihnya putih, putih nyala. terang gitu ya? Terang. Gimana tuh perasaannya? Kaget terus? Iya, ketakutan pengen, kan di sebelah mama nih. Mau gini-gini juga susah. Gak bisa gerak sama Nggak sekali. bisa gerak. Pas besoknya langsung sakit sih, sakit parah. Tentang rep-repan nih, Lia boleh ngomong Oh kan iya, ya? boleh, boleh, Bang. Kalau rep-repan biasanya apa namanya? Kalau kita tidur siang itu rata-rata doanya nggak nyampe sampai hati. Oh. Gitu kayak Bismillahirrahmanirrahim. Itu doang. Kalau Asal doang ya? Kalau siang. itu kan rata-rata si setan itu nggak terlalu kuat kalau siang rata-rata. Yang nindihin kita, emang bener ada yang nindihin. Itu bentuknya kayak jin ya, menurut Lia gitu. Jin itu menyerupai seperti genderuwo tapi kunti Genderuwo kunti. gitu. Iya Oh, itu sebenarnya jin. jin, bukan setan beneran, bukan jin. Jadi apa ya, kadang kan kita nggak bisa ngomong ya. Iya, nggak Si bisa. mulutnya itu kayak di apa ya, Dibungkam. si tangannya itu tangan dimasukin semua Oh, Ya. sama jin itu, jadi kita nggak bisa ngomong. itu Tapi bagaimana itu, Teh? tapi mulut ngingkem gitu ya, tapi kayak gitu nggak bisa kan ya, Nggak bisa sih. sampai napas aja kayak susah gitu. Ngap mungkin. Itu gimana Teh supaya apa namanya hilang gitu rep-repnya? Ya itu kan misalkan kalau tidur siang Bismillahirrahmanirrahim tidur ya, kalau tidur malam seharusnya baca ayat kursi kalau bisa gitu kan. Itu kan itu penghilang jin sama apa namanya sihir kayak gitu loh. Jadi kita kalau tidur tuh dalam keadaan bersih gitu loh. Kan itu apa ya, rata-rata kalau kita mau tidur apalagi capek Langsung tidur dong, ya. bersih, Iya, nggak mikirin nggak apa-apa. mikirin apa-apa kan. Iya, nah itu rata-rata si jin itu menguasai kita sampai nindihin, sampai
bener-bener napas aja susah, ngomong di hati juga susah ya. Susah. Apa sih kayak yang emang benar-benar bingung sih. Kayak gitu. Nah jadi kalau bisa pokoknya baca-bacaan harus ikhlas kan seharusnya ya gitu kan. Setidaknya kalau siang baca Al-Fatihah 1 kali gitu, tapi ikhlas, maksudnya dengan tartil, jangan langsung blok gitu tidur. Itu pasti ditindihin gitu. Kalau malam baca ayat kursi, sama jangan doa makan, mau dimakan itu setannya gitu kan. Iya. Udah ya deh. Udah. Sekali lagi nih, Teh Isma sampai sekarang gimana tuh perasaan? Kalau Masih suka melihat atau ngerasain nih? kan semenjak ikut-ikut Lia nih, kan emang kayak nggak, udahlah sampai situ nggak ngeliat apa-apa gitu. Nih sekarang main sama Lia sering kan, ikut-ikut syuting juga, jadi ngelihatnya nggak sempurna, nggak dek gitu, nggak langsung, cuman selewat itu bayangan Agak sensitif sekarang. kalau Peka ngerasa gitu ya. ngerasa semenjak main sama Lia. Mungkin cukup. Oke teman-teman, mungkin interview kali ini, video kali ini dicukupkan saja. Semoga semua pertanyaan ini bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman media sosial. Kita pamit undur diri ya. Iya, kita langsung tutup aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kita berdua. Nanti taruh di bawah ya. Teh Sipa, nama channelnya apa? Asipa MPDH. Nanti Nanti subscribe subscribe aja, iya. Oke, kita pamit undur diri ya. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.